Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Masih bisa Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru 2021. Renungan harian pada tanggal 13 Januari 2021 hari Rabu hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 bagian B sesuai Almanak HKBP. Demikian firman Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu, dosa merupakan fenomena aktual dari masa ke masa yang terus berlangsung sampai hari ini. Karena kita manusia tidak eksis fokus bagaimana nilai dari hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Itu yang membuat fenomena terjadinya dosa di hidup kita semua. Tidak kita perhatikan bagaimana nilai hubungan kita dengan Tuhan Allah. Itu sebabnya terjadilah perbuatan dosa. Karena manusia berdosa sebenarnya bukan tidak bisa kita membedakan yang mana dosa dan yang tidak dosa. Bukan itu dasarnya. Kita pasti kenal apa-apa saja yang termasuk dosa dan apa-apa saja yang tidak termasuk dosa. Maka masalah atau kasus-kasus dosa tergantung pada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Allah. Bagaimana kepercayaan kita terhadap Tuhan. Termasuk itu tolak ukur tindakan, etika-etika perbuatan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa terjadi dosa? Yang jelas karena kita manusia ingin hidup sesuai ambisi dan keinginan kita masing-masing tanpa intervensi Tuhan. Ada orang yang sangat senang Tuhan tidak mengintervensi kehidupannya dengan tujuan agar tidak terhalang melakukan dosa. Karena dosa bagi hidupnya sudah merupakan suatu penyakit. Jadi dia tidak suka diintervensi firman Tuhan atau diintervensi kuasa Tuhan. Keinginan hidup bebas tanpa Tuhan. Cenderung punya akses perbuatan dosa. Maka dalam renungan ini dikatakan anak domba Allah menghapus dosa dunia. Anak domba Allah menghapus dosa. Artinya di dalam Tuhan itu yang paling berharga adalah adanya pengampunan. Ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Ada pengampunan. Tetapi kalau kita yakini ada pengampunan, jangan karena kita tahu ada pengampunan dosa, jadi dilanjutkan berdosa. Adanya pengampunan, berdosa pun kita tidak apa-apa. Itu pikirannya. Sehingga pengampunan itu sangat berarti bagi dia. Bukan dalam arti menyetop berdosa,
Tapi kalau dia berdosa, nanti diampuni. Sekarang berdosa, besok diampuni kita. Itu pemahamannya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam bahasa aslinya pengampunan, kalau disebut istilah apiemi, berarti pelepasan. Dalam pengampunan ada pelepasan, meninggalkan sesuatu, membiarkan pergi, atau menghapuskan. Itu arti yang sebenarnya dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya kalau disebut istilah apiemi, berarti terjadi perubahan. Karena pengampunan adalah perubahan. Kalau sudah ada istilah dihapuskan, berarti ada harapan tentang hidup baru yang berangkat dari pertobatan atau perubahan. Hidup baru itu berdasar pada pertobatan, berorientasi pada perubahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka pertobatan itu pun sebagai orang Kristen bukanlah pertobatan yang statis, tapi pertobatan yang dinamis namanya. Karena ada yang bertobat tanpa melakukan kebaikan. Pertobatan seperti apa namanya? Bertobat tapi tidak mau melakukan yang baik. Padahal tidak ada pertobatan tanpa melakukan kebaikan. Dalam renungan ini kita tahu begitu berat perjuangan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, demi keselamatan, demi tebusan dosa kita, penghapusan dosa dunia ini secara keseluruhan, termasuk di situ dosa kita manusia. Yesus berangkat dari penderitaan yang puncaknya di kayu salib, sehingga Yohanes mengutip nats renungan ini, anak domba Allah, Yesus Kristus yang tersalib, mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Begitu mahalnya pengampunan dosa itu, sehingga dia mau berkorban sesuai dengan rencana Bapaknya di surga. Harga mahal yang tidak bisa kita bayar oleh apapun yang ada pada diri kita. Salib itu harga mahal untuk sebuah pengampunan dan penghapusan dosa-dosa manusia. Maka pengampunan itu kita katakan sebagai orang percaya murni anugerah Allah. Tidak ada akses bagi kita manusia mengatakan bahwa kita sumber pengampunan dosa. Itu adalah anugerah Allah dengan memberi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, anak tunggal Bapa di surga, mau disalibkan, mati dan bangkit demi penghapusan dosa-dosa kita manusia. Amin. Allah Bapa surgawi, kami bersyukur pada hari ini, di awal tahun 2021 ini, kami mendengar firman Tuhan. Renungan hari ini sebelum kami berangkat ke aktivitas dan pekerjaan kami setiap hari sebagaimana biasa. Kalau kami dibekali oleh firman Tuhan, kami akan mengetahui pekerjaan kami itu adalah anugerah, dan kami selalu tetap memahami firman Tuhan seperti renungan ini, agar dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan ampuni, bahwa anak domba Allah menghapuskan dosa dunia, yaitu Yesus Kristus yang rela berkorban untuk tebusan dosa-dosa kami. Terpujilah Tuhan, berkati firman ini menjadi suluh di depan-Mu dalam melakukan pekerjaan kami hari ini, agar kami tetap menghargai
dan harga yang paling mahal. Pengampunan dari Tuhan sangat menentukan masa depan kami, menentukan pekerjaan kami, menentukan hubungan kami sesama manusia. Ampuni kami dari dosa kami. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam.